Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hasan Aidi yang sudah memberikan izin untuk memandu acara di sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT PPB Bapak Hasan Aidi SSS MSI. Yang kami hormati narasumber workshop sesi kedua, Mbak Neni Isharyanti. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sesi kali ini akan berlangsung selama 90 menit. Sesi ini merupakan blending session antara penyampaian materi dari pemateri dan juga group work yang nanti akan dipandu oleh Mbak Neni. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan CV Mbak Neni. Nama lengkap Neni Isharyanti. Alamat sekarang Mbak Neni ini tinggal di Manchester, United Kingdom. Riwayat pendidikan, sekarang sedang menempuh pendidikan PhD dari 2011. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S2 Master of Arts di Iowa State University di Ames, Iowa, USA, Agustus tahun 2015. GPA-nya 4 nih Mbak ya, mentok. Terus kemudian beliau juga menempuh pendidikan S1 di Satya Wacana Christian University di Salatiga di English Language Education. Perlu diketahui untuk Master of Arts ini Mbak Neni fokus di TESOL atau Applied Linguistics. Kemudian untuk professional experience, Mbak Neni ini sekarang menjadi teaching assistant di Manchester Institute of Education, University of Manchester, United Kingdom dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian Mbak Neni juga merupakan dosen di English Language Education Program, Faculty of Language and Literature Satya Wacana Christian University, Salatiga, Indonesia sejak Januari 2001 dan sekarang sedang off untuk melanjutkan pendidikan di UK. Selain itu, Mbak Neni juga menjadi part-time English Indonesian translator yang juga mempunyai banyak sekali klien. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, disilahkan kepada Mbak Neni. Mbak Neni, terima kasih sebelumnya pada kesempatan kali ini sudah mau berbagi pagi-pagi sekali dari Manchester ya, jam 7. Di sini kita sudah siang dan panas. Mbak Neni, disilakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mengundang ITEL, Indonesian Technology Language Enhanced Language Learning, untuk bekerja sama dengan IAIN menyelenggarakan workshop ini. Jadi tadi sudah dibaca CV saya begitu panjang. Mohon maaf kalau kepanjangan. Apakah sudah bisa melihat screen saya? Mbak Nia bisa ya? Oke. Sudah bisa. Oke, jadi topik hari ini adalah metode pembelajaran bahasa asing secara daring. Pertama-tama saya akan, kok tidak bisa? Ya. Jadi tadi perkenalan singkat saya adalah saya board member di Indonesia Technology Enhanced Language Learning. Kami bergerak di bidang pemberdayaan pengajar ya, baik dosen maupun guru. Akhir-akhir ini kami banyak menyasar kepada para guru menyelenggarakan webinar. Seri webinar terakhir kami itu bersama British Council. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu silahkan berkunjung ke itel.org.id. Di situ ada video rekaman maupun bahan presentasi dari webinar, siapa tahu bisa dijadikan bahan untuk menginspirasi gitu ya, membuat
bahan pengajaran maupun untuk pembelajaran sendiri metodenya seperti apa. Seperti tadi dibilang, saya berada di dua dunia saat ini. Dunia pertama saya adalah di Universitas Kristen Satya dunia kedua saya adalah di The University of Manchester, di Manchester, Inggris. Kalau ada yang penggemar Manchester United, mohon maaf saya bukan penggemar tim kabupaten, saya tim Kodia. Tim Kodia itu Manchester City gitu ya, tapi warna University of Manchester itu ungu karena perpaduan biru dan merah gitu dari dua tim gitu. Lalu ya S2 saya di Iowa State University of Science and Technology di Iowa, di Ames. Spesialisasi saya seketika S2 adalah Computer Assisted Language Learning. Jadi ya, tapi bidang riset saya agak melenceng sedikit. Riset saya tentang teacher professional identities gitu ya. Itu sedikit tentang saya. Nah, pertama-tama saya mau menanyakan kabar Bapak Ibu nih. Gitu. Apa kabar hari ini? Silahkan ke menti.com. Kodenya adalah 2403709. Gitu ya. Coba silahkan diisi dulu, saya mau tahu nih Bapak Ibu bagaimana kabarnya. Kabarnya bagaimana? Saya akan coba present. Sudah ada beberapa yang kayaknya mengisi. Saya mau lihat gitu. Ada 2 orang yang biasa aja, B aja gitu ya. Apakah hari ini susah atau senang atau biasa aja? Silahkan ke Menti. Kodenya mungkin Mbak Nia bisa bantu untuk copy dan di paste di chat mungkin ya, biar gampang gitu masukinnya. Wah, ada 3 yang senang. Yes. Kabar saya hari ini adalah kedinginan karena Manchester suhunya berapa ya Nia? Wah, ada 4 orang yang senang. Nggak ada yang susah nih. Masa nggak ada yang susah? Nggak apa-apa loh susah di masa pandemi. Ada yang susah. Terus ada yang susah gitu. Di masa pandemi ini banyak kesusahan gitu ya. Nggak apa-apa kok merasa susah. Aduh, susahnya kenapa Pak Iqbal? Ada apa? Mengapa susah? Kita ada berapa peserta sih Mbak Nia? Saya nggak bisa lihat chatnya. Coba ada berapa ya? Kita peserta sekejap lagi. Ya? Sekejap lagi kita tunggu. Sudah ada berapa sih? Saya lagi ngeliat bahan jadi. Oh, ada yang nyoret-nyoret ini deh. Ada yang nyoret-nyoret presentasi. Aduh. Siapakah itu? Sebegitu bersemangatnya sehingga mau ikutan gitu. Nggak apa-apa sih. Gitu. Oke, sebagian besar tampaknya senang ya. Sebagian besar tampaknya senang. Oh ya, banyak yang senang. Yang susah ada 2. Semoga yang kesusahan hari ini bisa diangkat kesusahannya sehingga bisa naik ke biasa aja. Oke, mari kita lanjutkan. Ternyata cukup banyak yang senang gitu. Mari kita lanjutkan. Nah, menu kita hari ini adalah ini. Cukup banyak ya Bapak Ibu, ada tantangan mengajar daring gitu. Nanti saya akan sharing sedikit tentang online learning community, terus baiknya dosen itu paham apa di masa wabah ini, lalu tentang instructional design, project-based learning, Bloom's Extended Digital Taxonomy, dan kita akan lebih banyak berkegiatan dalam kelompok. Nanti akan di breakout rooms. Jadi petunjuk lokal karirnya nanti akan ada tugas individu di tautan. Jadi saya akan memberikan tautan-tautan yang Bapak Ibu bisa membuka, terus kemudian bisa mengerjakan. Lalu ada tugas kelompok di breakout rooms, dan mungkin saya harus mengecek dulu apakah sudah dibagi lembar kerja rencana pembelajaran semester RPS. Gitu. Karena kita akan banyak memakai itu untuk mengisi tugas kelompok nanti. Jadi
Harapannya adalah pada akhir lokakarya ini Bapak Ibu sudah paling tidak tuh punya separuh gitu ya dari rancangan RPS-nya, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut gitu. Bahwa kalau bisa selesai setengah saja itu sudah bagus. Nanti akan pengembangannya lebih lanjut, ya lebih banyak di luar ya. Nanti kita akan saling bekerja sama. Oke, ini kegiatan individu ya. Kita akan mengadakan brainstorming gitu. Pertanyaannya adalah apa tantangan yang memakai mind mapping dengan menggunakan mind master ya. Alamatnya di situ, tapi sebelumnya saya kasih tunjuk dulu mind master itu apa gitu ya. Saya salah, tunggu, saya akan lihat dulu. Jadi mind masternya seperti ini. Apakah kelihatan Mbak Nia? Kelihatan ya? Kasih jempol aja. Kasih jempol aja kalau kelihatan. Jadi ada tantangan dalam proses mengajar, ada tantangan dalam proses pembelajaran gitu ya, atau cognitive presence, ada faktor teknis dan lingkungan fisik, ada dalam urusan hubungan sosial atau social and transactional presence, dan kalau ada masalah lainnya. Ini bebas, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Caranya adalah silahkan Bapak Ibu nanti masuk ke Mindmaster lalu dipilih jenis tantangannya, misalnya tantangan fisik. Nanti bisa ini caranya mengedit adalah memakai tab ya. Jadi ada tombol tab, kalau di laptop ada tombol tab, silahkan diisi misalnya kurang tidak ada akses internet misalnya. Ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pilih tantangan yang mana yang mau diisi, lalu bisa memberi tab gitu ya. Misalnya hubungan sosial, susah connect dengan mahasiswa gitu misalnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu, linknya adalah http://bit.ly tantangan mengajar daring gitu. Mungkin Mbak Nia bisa bantu di copy paste di chat ya, gitu. Supaya Bapak Ibu bisa langsung mengisi gitu. Waktunya adalah 5 menit. Gitu. Silahkan mulai dari sekarang. Saya kasih ini, saya kasih apa namanya? Saya pasir. Kalau ada masalah, wah ada yang tanya yang mana sih filenya? Gitu. Mungkin saya bisa bagi filenya mungkin bisa dibagi filenya di chat ya. Apakah bisa? Kalau nggak bisa nanti mungkin cara lain. Kalau ada kesulitan membuka linknya, silahkan berteriak-teriak di chat mungkin. Silahkan berteriak-teriak di chat. Oke. Nggak bisa kebuka? Wah, sabar ya kalau nggak bisa kebuka. Saya coba ini harus nggak bisa dibuka. Waduh, tidak bisa kebuka. Oke, saya bikin public dulu ya kalau gitu. Saya share lagi deh. Saya share lagi. Kalau tidak bisa dibuka, mungkin bisa ke sini. Oke. Coba. Itu sudah saya kasih link yang panjang dengan segala angka-angka. Mestinya sih bisa. Nah, udah ada 13 orang, 18 orang yang mengisi. Jadi kelihatan ya Mbak Nia, shared with 24 people gitu ya. Saya akan pindahkan tidak ada akses internet ke sini.
Uh, oh, salah ya. Wah, sudah ada yang ini, sudah ada yang menambahi. Banyak dari mahasiswa yang, oh, yang apa nih? Mbak Nia sambil sambil ngopi dulu supaya nggak tegang. Proses mengajar tuh misalnya bisa yang sulit untuk mengubah materi dari face to face dari tatap muka ke online misalnya, gitu ya. Proses pembelajaran misalnya kok mahasiswa semakin tidak paham gitu ya, prosesnya semakin lama untuk memahami materi gitu. Susah sinyal, ada yang mahasiswa jadi kurang komunikatif. Oke, wah menarik nih. Ada yang soal kuota nih kayaknya masuk ke faktor teknis ya. Oh ini anu ya tadi lainnya ya. Kuota habis. Kuota habis, oke. Sudah berapa menit ya kita? Apakah oh masih masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Saya akan menunjukkan apa yang terjadi. Oh, ada yang tanya tuh Mbak Nia, filenya mana? Ini file apa ya? File RPS atau file apa nih? Hmm. Wah, ada yang hilang, ada yang menghilangkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa juga. Wah, hilang semua. Waduh, apa yang terjadi? Wah, hilang semua. Nggak apa-apa, saya akan kembalikan ke itu, revert ke sebelumnya. Karena hilang, saya munculkan lagi ya. Apakah masih ada? Tadi kan ya kayaknya ada yang ngilangin deh, jadinya saya harus revert. Oke, saya harus lihat lagi. Oke.
Apakah waktunya udah habis? Jangan-jangan saya yang ngilangin. Nggak apa-apa, santai aja Pak. Yang ngilangin banyak kok. Makanya saya kembalikan gitu. Saya kembalikan. Oke, mungkin kita stop dulu kali ya. Kita stop dulu. Mbak Nia, mohon dicek ini terakhir yang saya share masih main master ya? Iya Mbak Nia. Masih master, iya. Main master ya. Saya Ya, berusaha. Jadi untungnya ada fasilitas apa sih namanya revert gitu. Jadi bisa kelihatan tadi ada yang ngilangin nggak apa-apa. Santai ya. aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itulah itulah ya gunanya teknologi itu kadang-kadang bikin bikin mengerikan gitu. Tapi sebenarnya enggak sih gitu. Jadi tadi sekilas saya lihat banyak yang punya tantangan teknis ya. Gitu, tantangan teknik kuota habis, mahasiswa tempat terpencil gitu. Terus mahasiswa banyak yang apa namanya tadi apa lagi saya mundurkan dulu supaya kelihatan Kurang mahasiswa komunikatif. slow respon kurang komunikatif gitu ya jadi masalah-masalah terbesarnya sebenarnya adalah dalam masalah sosial dan transactional presence ya dan masalah teknis gitu saya rasa kalau proses mengajar atau proses pembelajaran itu saya percaya sekali kok Bapak Ibu itu sebenarnya sudah expert gitu. Saya selalu menganggap bahwa pengajar itu adalah ahli gitu. Bapak Ibu yang tahu materi apa yang mau dibagi, Bapak Ibu yang tahu bagaimana cara memasukkan materi-materi ini ke dalam psikis mahasiswa gitu ya. Sehingga yang mungkin paling menantang memang dalam masa pandemi ini adalah faktor-faktor sosial dan teknis gitu. Nah, oke kita lanjutkan saja ya. Sudah habis waktunya. Oke, jadi ketika kita berada di masa pandemi ini atau masa wabah ini, kemudian memaksa banyak pengajar dan banyak institusi pendidikan untuk pindah ke situasi daring gitu ya, online. Sehingga yang kita ciptakan sebenarnya adalah yang namanya online learning community. Ini diambil dari Community of Inquiry, Garrison dan Shin. Kalau Bapak Ibu berminat soal Community of Inquiry nanti bisa lihat daftar referensi di akhir PowerPoint saya. Jadi ketika kita membangun pengalaman pembelajaran gitu ya, ada beberapa presence atau kehadiran yang perlu dibangun gitu dalam online learning community. Dalam kasus situasi normal gitu, kita tentu punya teaching presence. Jadi kita berusaha mendesain dan memfasilitasi dan memberikan instruksi melalui untuk proses-proses kognitif dan proses-proses sosial. Kita juga punya cognitive presence ya, cognitive presence gitu. Bagaimana kita berusaha memberi apa namanya pengetahuan, bagaimana membentuk pengetahuan, bagaimana membuat pengetahuan itu dibangun melalui diskusi dan refleksi. Yang penting juga adalah social presence gitu ya, karena masalah terbesar dalam pembelajaran daring adalah bagaimana kita terhubung dengan komunitas, dengan yang lain. Ketika tadi Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa kok susah connect dengan mahasiswa ya gitu. Susah connect dengan mahasiswa, nah ini tantangannya gitu. Dan juga transactional presence gitu. Supaya orang tuh benar-benar ada. Karena kita seperti sekarang ini ketika saya presentasi di hadapan Bapak Ibu itu rasa terhubung itu berkurang karena saya tidak lihat Bapak Ibu gitu. Saya tidak lihat mukanya, saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa melihat reaksi Bapak Ibu. Sehingga ini adalah tantangan online learning community bahwa kita harus menciptakan presence ini gitu ya. Nah, kalau menurut PC gitu di masa wabah ini
pengajar atau dosen itu harus punya kesadaran-kesadaran dan pemahaman-pemahaman ini. Yang pertama adalah pemahaman tentang lingkungan gitu, bahwa lingkungan fisik itu ada pengaruhnya pada pengalaman belajar mengajar gitu. Lingkungan fisik ini misalnya di Zoom gitu. Di Zoom ini ya kita bisa berkoneksi, kita bisa berbicara, kita bisa bertegur sapa, tapi ada masalah-masalah bahwa misalnya saya tidak bisa melihat Bapak Ibu secara langsung, jadi kalau ada yang tidak paham saya tidak bisa ngecek gitu ya. Yang kedua adalah pemahaman teknis gitu, bahwa ketika kita memilih platform gitu, ada potensi-potensi yang bisa kita pakai, tapi juga ada batasan-batasan. Misalnya kalau kita memilih Zoom gitu ya, bandwidth-nya tinggi sekali. Bapak Ibu harus punya jaringan yang kuat dan stabil gitu supaya bisa mengikuti ini gitu ya. Kalau kita memilih WhatsApp misalnya gitu. WhatsApp itu potensinya memang low tech gitu ya. Semua orang sekarang hampir semua punya WhatsApp, tetapi ada masalah pembatasan, misalnya kita tidak bisa rame-rame bikin kelas yang model separuh face to face seperti ini. Lalu yang ketiga adalah pemahaman tentang interpersonal gitu, bahwa komunikasi dan hubungan yang dijalin secara virtual itu bagaimana sih sifatnya gitu. Bagaimana sih sifatnya? Kita tidak bisa menjangkau semuanya, misalnya ada yang tidak bisa connect dengan mudah karena kita tidak bisa langsung tanya satu demi satu. Ada mahasiswa yang lurker istilahnya, lebih suka berada di latar belakang, tidak mau terlibat aktif. Lalu pedagogi, bagaimana kita menciptakan bantuan, dukungan, support ketika berada di lingkungan virtual. Lalu behavioral, kita perlu memahami bahwa perilaku dosen dan mahasiswa itu bisa berpengaruh pada pengalaman pembelajaran gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang namanya netiquette gitu. Netiquette itu etiket di internet, tidak sharing sembarangan misalnya, tidak memakai caps lock semua misalnya. Karena itu kalau pakai caps lock semua itu di lingkungan virtual itu dianggap berteriak gitu, marah gitu. Nah, netiquette semacam ini juga perlu dibagi kepada mahasiswa. Saya sudah pernah memberi materi tentang netiquette, bisa dilihat di situsnya ITEL. Lalu motivasional. Nah, ini motivasi ini suatu yang penting juga karena kayak semacam tadi ada frustasi-frustasi di chat bahwa aduh saya kok nggak hapus semuanya gitu. Frustasi-frustasi dengan teknologi. Motivasi juga sesuatu yang perlu kita sadari di masa wabah ini karena kesehatan mental itu juga berpengaruh gitu. Semakin banyak orang yang mentalnya merasa bukan tidak sehat sih, tetapi banyak frustrasi dan stres ya. Jadi ini perlu kita pahami sebagai dosen. Lalu, tapi menurut Denen yang pertama adalah Bapak Ibu tolong selalu diingat bahwa yang paling penting adalah manusianya. Yang pertama paling penting adalah tentang manusianya. Siapa mahasiswa, siapa dosen, kesehatan mentalnya, proses berpikirnya gitu. Yang kedua adalah konten gitu. Kita mau mengajarkan apa, dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu tidak terlalu lihai gitu ya berteknologi. Pendekatannya adalah selalu tujuan pembelajaran dulu, baru kemudian pemilihan konten dan teknologi. Bukan sebaliknya ya. Jadi kalau nanti misalnya saya membagi beberapa aplikasi dan alat yang bisa dipakai secara teknologi gitu, pendekatannya adalah kita menetapkan dulu tujuan pembelajaran, kita menetapkan dulu materi, baru kita memilih teknologi. Bukan karena kita terpesona dengan satu teknologi, kemudian kita istilahnya reverse engineering gitu ya. Kira-kira Pak untuk pakai teknologi ini tujuan pembelajarannya apa? Enggak. Jadi task before application gitu. Yang paling penting adalah people, content, dan kemudian teknologi. Nah, saya rasa ini kita semua sudah mengetahui sebagai dosen karena ini bagian dari bagian dari pengetahuan kita, yaitu
proses untuk membuat sebuah pengalaman pembelajaran. Pertama kita menentukan tujuan pembelajaran, apa yang mau dipelajari, lalu kita mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya, mengapa kita perlu mempelajari itu, lalu kita mengembangkan kegiatan pembelajaran yang spesifik, atau bagaimana cara mempelajarinya, lalu kita merancang proses pembelajaran, apa yang dibutuhkan untuk mempelajarinya, lalu kita menguji rancangan itu, di mana ditempatkan ini ya kegiatan pembelajarannya. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah pembelajaran. Kita mau menciptakan pembelajaran yang secara optimal membantu mahasiswa untuk bisa belajar. Saya rasa ini semua ini adalah pengetahuan dan keterampilan mendasar untuk dosen. Nah, ketika kita mendesain instruksi gitu, instructional design gitu, Gagne ini punya konsep yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi kita masing-masing punya lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu ada mahasiswa, ada dosen, ada sumber daya, ada sistem dan sebagainya. Dan ini unik untuk tiap lingkungan ya. Lingkungan saya di UKSW atau di University of Manchester akan berbeda dengan lingkungan di EIN. Mahasiswanya beda, dosennya beda, sumber daya yang ada dan sistem dan sebagainya. Ini sangat unik untuk setiap lingkungan ya. Lalu kita berusaha merekayasa lingkungan pembelajaran itu sehingga kita membuat struktur atau merancang yang tujuannya adalah memilih desain yang paling efektif untuk memfasilitasi pembelajaran gitu ya. Dan ini apakah desain yang kita buat, kita rekayasa itu memenuhi tujuan pembelajaran sehingga yang kita lakukan adalah kita merekayasa lingkungan pembelajaran secara sengaja. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati perkembangan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan gitu, lagi rame-ramenya ngomongin soal kampus merdeka gitu. Saya kemarin-kemarin dalam persiapan untuk Lokakarya ini ngobrol dengan Mbak Nia dan diberi panduan menyusun kurikulum dan saya sempat melihat di situsnya IAIN sedang habis bikin kurikulum gitu ya. Ketika melihat dokumennya saya langsung kewalahan karena dokumennya ada beratus halaman yang sangat detail gitu ya. Kebiasaan deh pemerintah kita nih kalau bikin sesuatu tuh detail banget yang bikin pusing, tapi itu menegasi semangatnya sebagai kampus merdeka gitu ya. Kalau kampus merdeka ya kita bisa lah merdeka bikin kurikulum ya. Tidak perlu ada pembatasan administrasi, tapi apa boleh buat, kita masih tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kita harus memenuhi beberapa urusan administrasi. Nah, jangan panik ya Bapak Ibu, jangan panik gitu. Intinya adalah bahwa kita yang paling tahu soal lingkungan pembelajaran kita gitu ya, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, yang terpenting adalah bagaimana kita membantu mahasiswa kita untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran gitu ya. Sebagaimana saya bilang, jadi orientasinya ada learning gitu, pembelajarannya bagaimana. Nah, kalau menurut RPS gitu ya, RPS yang ditawarkan oleh pemerintah, ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, pendekatan yang saya akan pakai adalah pendekatan proyek gitu ya. Jadi dari CPL ke CPMK, lalu kita membuat proyek, lalu kita membuat kegiatan-kegiatan dalam proyek, lalu kita memilih alat pembelajaran. Jadi jangan panik gitu, kita harus breakdown gitu ya, kita harus buat ini sebagai satu bagian, karena kalau dilihat panduan kurikulum sampai RPS itu bikin panik memang gitu, tapi kita bisa mengurangi kepanikan itu dengan cara membuat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah salah satu contoh capaian pembelajaran lulusan yang saya ambil, misalnya contohnya speaking atau writing gitu ya, mata kuliah speaking atau writing. Tujuan pembelajaran menurut APSBI, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang di PBI IAIN Syekh Nurjati sudah bergabung ke APSBI gitu. APSBI itu Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa
bahasa Inggris gitu ya. APSBI ini punya dokumen, dan menurut dokumen salah satu capaian pembelajaran lulusan adalah lulusan mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima. Jadi ini menurut asosiasi ya Bapak Ibu, bukan saya yang bikin, ini yang bikin adalah asosiasi program studi PBI seluruh Indonesia. Nah, di UKSW, di program pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris ini diterjemahkan menjadi CPL yang macam gini. Silahkan bisa dibaca dari segi pengetahuan bahwa lulusan bisa menguasai konsep teoritis kebahasaan yada tingkat post intermediate. Lalu keterampilan khususnya adalah mahir berbahasa Inggris lisan dan tulisan, konteksnya apa, dan pekerjaannya setara post intermediate. Lalu keterampilan umumnya adalah mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya yada gitu ya. Jadi ini ketika saya mengajar speaking atau writing, saya merujuk pada capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh prodi. Lalu lebih dalam lagi ketika saya mau bikin CPMK gitu ya, capaian pembelajaran mata kuliah, saya memakai Bloom's Extended Digital Taxonomy ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Bloom's Taxonomy ya. Ini pengembangan terakhir dengan apa ya, dengan konteks digital gitu. Jadi kalau yang Bloom's Taxonomy yang awal itu ada evaluation, ada ini kayaknya biar kelihatan saya harus pointer optionnya warnanya harus saya ganti ke ungu saja dah. Jadi ada evaluation, ada sintesis gitu. Terus dimodified menjadi creating, kemudian digital taxonomy-nya creating, dan kemudian functional level-nya bisa designing, constructing, planning, producing. Dan jenis kegiatan yang digital bisa filming, animating, blogging gitu ya. Jadi saya menggunakan Bloom's Extended Digital Taxonomy untuk menciptakan tujuan pembelajaran atau CPMK lebih mendetil lagi. Sehingga saya turunkan dari CPL menjadi yang paling sederhana gitu ya, bahwa mahasiswa mampu membagikan informasi kepada publik dalam bentuk lisan dan tulisan. Jadi kalau tadi saya kembali ke tujuan CPL-nya adalah menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik yada yang sangat panjang gitu. Saya turunkan lagi dalam CPNK menjadi sesuatu yang sesimpel ini, gitu ya, sesederhana ini gitu. Bahwa mahasiswa mampu membagikan informasi kepada publik dalam bentuk lisan dan tulisan. Ini mencakup bahwa mahasiswa akan mampu mengetahui tentang konsep-konsep kebahasaan, bahwa mahasiswa mahir berbahasa, gitu, dan juga mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Gitu. Nah, dari CPMA kita perlu menurunkannya menjadi proyek, gitu ya. Oke, ini saya jelaskan lagi. Secara pengetahuan menguasai teknik intermediate, secara keterampilan khusus mencapaikan informasi pada publik, lalu keterampilan umumnya adalah mengolah data menjadi informasi teks dan audiovisual ya. Jadi jauh lebih sederhana, menurunkan CPL ke CPMK, gitu ya. Lalu sekarang kita tugas kelompok, gitu ya. Saya cek lagi, Mbak Nia, mungkin bisa dicek lagi kepada para peserta apakah sudah mendapatkan dokumen rancangan RPS. Rancangan RPS itu seperti ini yang saya bagikan. Baik Bapak Ibu, file lembar kerja dimohon untuk dibuka. Apabila Bapak Ibu belum mendownload di WhatsApp group, di chat ada file yang sudah kami posting yang bisa Bapak Ibu download di situ. Kita tunggu dulu kali ya Mbak Nia ya, kalau semua sudah punya gitu. Kalau semua sudah punya mungkin bisa dibuka Bapak Ibu gitu untuk persiapan kita bekerja. Silahkan dicek di chat itu Mbak Nia sudah membagi lembar kerja rancangan RPS, bentuknya seperti ini
gitu ya. Jadi nanti silahkan diisi gitu ya. Nah, tugas pertama kita adalah membuat ini. Jadi apa mata kuliah yang Anda ampu, mata kuliah yang mau disasar apa, lalu apa tujuan pembelajaran Anda, CPL dan CPMK. Lalu silahkan mengisi lembar kerja RPS, bagian mata kuliah hingga subbagian CPMK. Gitu ya. Waktunya adalah 10 menit. Bapak Ibu, hari ini kata ambisius itu tidak masuk gitu ya. Jadi jangan ambisius ya Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak gitu. Pikirkan CPL dan CPMK yang realistis gitu dan bisa dipakai kalau misalnya prodi PBI dan prodi bahasa Arab sudah punya CPL dan CPMK gitu. Silakan itu dipakai gitu. Jadi waktunya 10 menit habis ini Mbak Nia dan panitia akan membagi Bapak Ibu dalam breakout rooms. Silahkan bekerja selama 10 menit berdiskusi. Ya, sekali lagi tidak perlu ambisius ya Bapak Ibu. Kita paling tidak punya satu CPL dan satu CPMK dan satu subbagian CPMK. Nggak perlu banyak-banyak. Oke, silakan Mbak Nia mungkin bisa dibagi dalam breakout rooms. Oh, pertanyaannya saya tunjukkan ya. Mbak Nia dan panitia mungkin bisa bantu saya untuk membagi dalam breakout rooms. Baik, Mbak Neni. Oke. Pak Firman Isfandiari bilang yang kita mau merujuk ke CPL jurusannya nggak ada. Loh, nggak apa-apa. Ini adalah saatnya mungkin mulai memikirkan CPL jurusan. Sekalian bekerja untuk akreditasi ya Bapak Ibu. Oke. Apakah ada yang masih kurang jelas dengan tugasnya? Oh, contohkan dulu. Oh ya, tadi saya sudah kasih contoh kayaknya. Oke. Saya akan share lagi CPL saya ya. CPL. Yang mana? Yang ini. Ini CPL. Silakan mungkin kalau sebelum ke breakout rooms untuk dicatat dulu CPL-nya. Atau mungkin saya share ya CPL yang dari APSBI ya. Gitu. Saya akan coba tunjukkan CPL-nya APSBI. Di mana ya? Data collection. Kalau misalnya butuh rujukan, ini CPL-nya APSBI. Nah, waduh, ya sudah. Kalau Bapak Ibu butuh contoh, ini CPL dari APSBI. Bisa diambil gitu salah satu. Mbak Nia, gimana breakout rooms-nya udah siap? Soalnya belum pada disuruh ke breakout rooms nih kayaknya. Ya, sebentar Mbak Neni sedang diberikan. Sedang dibikin ya. Iya. Mungkin sambil menunggu ada Bapak Ibu ada bertanya gitu. Kalau mau bertanya silahkan di chat. Gitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk sesi kali ini ketika sedang berjalan sesi 2, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kita santai aja ya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Nggak perlu menunggu-nunggu.
breakout rooms udah siap, Miss? Oke. Sekarang? Now? Ya, silakan. Yes, please go ahead. Oke. Ya, tampaknya partisipan sudah. Saya sudah ada undangan ke breakout rooms. Jadi mestinya sudah mulai bepergian. Iya, sudah berkurang di ruangan main room. Berarti sudah nih ya. Saya akan timer berapa tadi? 10 menit, 15 menit apa ya? 15 menit. Kayaknya masih ada 26 orang yang berada di sini. Saya akan stop sharing kalau begitu. Oke. Wah, ada beberapa ruangan yang nggak penuh ya. Ada yang not join. Pak, mungkin room 7 perlu ditambah orang kayaknya, karena saya nggak akan masuk ke sana. Ada beberapa room yang hanya berdua, bertiga gitu. Bapak Lili, silahkan masuk ke room 1. Kemudian Ibu Siti Nurzana juga room 1. Terus
Cek, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mister Alda. Gimana, Bu? Pak Alda. Ini kita gimana yang breakout room tuh bikin latihan gitu tak Pak, Mister? Bikin ini tadi yang dikirim Miss-nya tuh di grup diisi. Di grup yang ini, yang filenya namanya apa Pak? Yang Microsoft Word itu loh. Di grup English. Di grup ada, di chat juga ada. Di chat ini, chat room ini. Sebentar. Chat roomnya. Aduh, salah kirim lagi. Bentar. Tuh, udah kirim tuh ke chat. Kelihatan nggak? Chat. Oh iya ya, ini di download ya Mister? Di close our room. Oh. Apa? Ini Pak Kusonya kemana sih Pak Haji? Ya Pak Haji juga malah dimatiin. Aku nggak Close ngerti our room. ya. Ini, udah ya? Filenya udah di-download, Mister? Ini sebenarnya roomnya tuh sekelompok bertiga kalian tuh. Oh. Mister? Baik, Bapak Ibu, selamat datang kembali di sesi utama yang kedua. Oke, kali ini pemateri kita akan memaparkan dulu materinya sampai selesai. Kemudian Bapak Ibu fokus di breakout room masing-masing untuk mengerjakan tugas seperti itu, Bapak Ibu, agar waktunya lebih singkat ya. Silakan Mbak Neni untuk diteruskan kembali pemaparannya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini kayaknya salah satu tantangan berteknologi memang ya begitulah. Oke, jadi tadi saya sudah bilang soal CPMK ya. CPMA kita turunkan menjadi proyek. Jadi yang kita lakukan adalah project based learning. Nah, project based learning ini adalah metode pembelajaran yang kita membuat suatu proyek yang bermakna, biasanya dihubungkan dengan dunia nyata gitu ya. Di mana kita akan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses dan kegiatannya otentik. Jadi otentik itu bahwa biasanya kegiatannya adalah suatu kegiatan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, prosedur pembelajaran memakai PBL atau Project Based Learning adalah yang pertama kita menyampaikan pertanyaan atau masalah untuk dipecahkan gitu ya. Lalu kemudian kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan ide. Jadi kita brainstorming ide-ide tentang masalah, pemecahan masalah. Lalu kita menyajikan liki dan kita juga siswa untuk menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui tentang masalah ini, apa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Lalu kita akan meminta mahasiswa untuk melakukan inquiry atau bisa meneliti tentang pemecahan masalah, bisa merencanakan pemecahan masalah, dan bisa menyusun pemecahan masalahnya seperti apa. Lalu pada akhirnya kita akan meminta mahasiswa untuk melakukan presentasi, gitu ya. Presentasi ini bisa disajikan dalam bentuk apa saja, sekaligus melakukan refleksi dan memberikan umpan balik, gitu ya. Nah, contohnya adalah ini. Pilihan proyek saya untuk CPMK saya yang tadi memberikan informasi kepada publik secara lisan dan tulisan adalah membuat brosur dan video
tempat wisata di Jawa Barat untuk dibagikan di media sosial. Jadi ini proyek saya untuk mahasiswa. Nah, proyek ini bermakna karena ada tujuannya. Purpose-nya adalah membagikan informasi di media sosial. Kegiatannya otentik karena produknya akan dibagi gitu ya di media sosial. Jadi ada brosur dan video gitu. Lalu mahasiswa akan secara aktif terlibat dalam proses gitu, karena untuk membuat brosur atau video ini ada proses-prosesnya gitu ya. Mereka akan terlibat secara aktif. Nah, probing question saya adalah apa tempat wisata di Jawa Barat yang menarik untuk disajikan ke orang asing. Oke, itu kita kenalkan kepada mahasiswa. Kira-kira apa ya tempat wisata di Jawa Barat yang menarik? Nah, kita pertama mengumpulkan ide dulu. Kita membutuhkan brainstorming tempatnya apa saja, karena ada beberapa tempat wisata di Jawa Barat. Lalu informasi apa yang perlu dimasukkan? Apakah perlu nama tempat, lokasinya di mana, terbuka untuk umum atau tidak, hal-hal semacam begitu ya. Lalu kita bisa menawarkan prior knowledge gitu. Apa yang sudah kita ketahui tentang tempat-tempat ini gitu. Lalu apakah mahasiswa sudah mengetahui bagian-bagian dari brosur atau video gitu ya. Lalu inquiry-nya adalah mendiskusikan tempat yang dipilih, mendiskusikan informasi yang dibutuhkan, merancang presentasinya apa, lalu membagi tugas siapa yang buat apa. Dan terakhir adalah presentasi, tentu saja menyajikan brosurnya atau videonya, lalu melakukan refleksi apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang perlu ditambahkan, umpan balik dari dosen maupun dari mahasiswa. Jadi secara real nanti ini tugas Bapak Ibu di breakout room adalah memikirkan proyek yang cocok untuk CPL dan CPMK yang dipilih, menentukan kegiatan-kegiatan, lalu menggunakan aplikasi untuk caranya adalah mungkin menggunakan aplikasi untuk brainstorming, bisa pakai MindMaster, dan kemudian mengisi lembar kerja ya. Jadi nanti dipikirkan. Ini terakhir nanti. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Oke. Nah, setelah kita come up dengan proyek gitu, kita memikirkan perangkat pembelajarannya untuk digunakan di setiap kegiatan-kegiatan ini. Nah, ketika kita melakukan evaluasi terhadap perangkat pembelajaran, ada 3 hal yang perlu dipikirkan gitu ya. Yang pertama, tujuan dan kegiatan, yang kedua mahasiswa, yang ketiga teknis gitu ya. Kita perlu memikirkan apakah kegiatan dan aplikasi yang kita pakai itu bermakna, apakah membuat mahasiswa aktif terlibat, bagaimana dengan produksinya, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran, lalu apakah kegiatan itu atau aplikasi itu memberikan kesempatan untuk mahasiswa dan dosen memberikan umpan balik. Yang kedua tentang mahasiswa, kita perlu memikirkan kesesuaian kegiatan dan aplikasi untuk mahasiswa. Kesesuaian ini bisa macam-macam ya, apakah sesuai dengan umurnya, apakah sesuai dengan latar belakangnya, tingkat stresnya gitu, apakah akan tambah stres kalau pakai MindMaster. Tadi kan ada yang stres pakai MindMaster ya, karena ada yang hilang, ada yang nggak tahu gitu. Apakah melibatkan semua mahasiswa, apakah bisa membuat mahasiswa mandiri gitu. Lalu secara teknis kita perlu memikirkan apakah perangkat aplikasi ini bisa diakses oleh semuanya. Apakah platform ini ada dukungannya, ada help-nya, Bapak Ibu bisa membantu atau tidak masalah teknisnya, dan mungkin yang perlu dipikirkan juga adalah privasi. Gitu. Seberapa banyak Bapak Ibu mau menjaga privasi mahasiswa gitu. Kalau misalnya misalnya contohnya kalau memakai Facebook gitu, diminta share-nya di Facebook, ini kan privasinya umum ya gitu. Apakah mahasiswa merasa nyaman dengan itu atau tidak nyaman gitu. Nah, ketika memilih aplikasi perlu juga dipikirkan ini. Jadi ini dibikin oleh Daniel Stanford gitu ya. Faktornya ada 2, bandwidth dan immediacy. Gitu. Bandwidth itu ya seberapa canggih gitu ya teknologinya. Immediacy-nya tuh seberapa banyak Bapak Ibu mau melakukan kegiatan yang asinkronos atau sinkronos. Jadi face to face pada saat yang sama real time seperti sekarang, atau bisa ditunda. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan sendiri gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu high
high immediacy, maunya saat ini juga bertemu dengan mahasiswa dengan bandwidth yang tinggi, gitu. Kita bisa pakai video conference. Semacam sekarang ini kita di Zoom itu adalah video conference karena kita maunya sekarang juga kita bertemu, maunya kita sekarang juga mengerjakan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu itu maunya mahasiswa mengerjakan sendiri secara mandiri dan mahasiswa kebetulan tidak punya kuota internet yang stabil gitu dan banyak, mungkin bisa memakai kegiatan di kotak hijau, misalnya reading with text images atau discussion board gitu ya. Jadi apakah mau high tech atau low tech, apakah mau intermediate atau tidak intermediate, ini bisa ditetapkan. Nah, ini contohnya untuk proyek tempat wisata. Jadi untuk high tech, probing questions-nya tadi adalah apa tempat wisata di Jawa Barat yang menarik untuk disajikan ke orang asing. Lalu ideas, saya memakai brainstorming, Mindmaster. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan share ya kayak apa. Saya yang Mindmaster yang West Java Destination. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu. Ketika saya memakai Mindmaster gitu, ada West Java Destination itu apa? Misalnya Ujung Kulon National Park, Tangkuban Perahu, apalagi ya Bapak Ibu kira-kira? Apakah ada tambahan tempat di Jawa Barat yang menarik? Ini bisa saya tambahkan. Kenapa dia tidak mau? Keraton Cirebon mungkin. Keraton Cirebon mungkin ya. Iya. Mungkin kita bisa nambahin ya. Keraton Cirebon. Oke. Museum Linggarjati. Museum Linggarjati. Oke. Aduh, saya kecilin ya harusnya. Supaya bisa ditambahin. Museum Linggarjati misalnya. Nah, ini bisa ditembangkan lebih lanjut ya. Misalnya apa sih yang Keraton Cirebon tuh ada fotonya di mana ya? Gitu. Saya akan search misalnya Keraton Cirebon. Oke. Ini kelihatan nggak ya Google search-nya Mbak Nia? Kelihatan, Mbak. Google search-nya ya. Oh, Keraton Cirebon. Oke. Ada Wikipedia-nya. Oh, oke. Mari kita tambahkan informasi tentang Wikipedia ke Mindmaster gitu. Keraton Cirebon, kita tambahin link. Oke. Saya masukkan linknya ya. Oke, jadi ini kelihatan ya langsung ada link. Jadi mahasiswa bisa langsung ngeklik nih di sini kalau butuh. Nah, ini akan bukanya di sini. Oke, Keraton Kasepuhan. Wah, ada gambarnya ya. Mungkin kita mau tambahkan gambar gitu. Save image ya. Oke, kita tambahkan. Oke. Kita tambahkan di Mindmaster-nya. Oke, kita mau tambahin gambar nih yang lucu gitu. Oke. Upload ya gambarnya. Di gambarnya di-upload. Mana tadi? Oke, kok add image ya? Misalnya saya akan upload image-nya. Wah, nggak bisa. Maybe later. Ini bisalah ditambahin ya. Ini juga bisa ditambahkan YouTube gitu. Jadi ini salah satu contoh. Apalagi tambahannya misalnya lokasinya di mana nih? Lokasinya di mana sih Keraton Cirebon? Ya tentu di Cirebon lah ya. Di Cirebon lah gitu. Apalagi yang perlu ditambahkan. Jadi silahkan mungkin bisa Mindmaster kemana-mana. Oke. Lalu kalau kita sudah brainstorming, kita juga bisa pakai Jamboard. Jamboard itu juga salah satu alat untuk share yang lain ya. Lalu prior knowledge-nya kita bisa pakai macam-macam nih. Bisa pakai Google, kita cari tadi. Bisa pakai Mindmaster, bisa pakai Wakelet, Flipgrid. Saya akan tunjukkan Wakelet dan
Flipgrid ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Sabar, saya mesti pakai dulu. Jadi Wakelet nih macam seperti ini gitu. Jadi ini materi yang saya bikin untuk mahasiswa, bagaimana cara meng-create promotional material gitu. Satu, informasi yang perlu diberikan pada turis. Jadi saya masukkan ini PDF-nya. Lalu tips making interesting brochure, ini ada link gitu. Lalu tips making interesting video saya kasih. Lalu bisa kita menambahkan misalnya contoh brosur gitu untuk Paris gitu ya. Nah ini saya bisa menambahkan nih, mau video bisa, mau teks, mau YouTube, mau image gitu. Saya kebetulan punya image, jadi saya akan upload image gitu. Yang mana ya? Misalnya ini foto gitu. Akan keluar, nah semacam ini gitu. Lalu bisa juga memakai Padlet gitu. Ini Padlet. Jadi saya bisa meminta mahasiswa untuk menambahkan informasi pakai plus. Misalnya ini adalah bagian-bagian dari brosur gitu ya. Oke, apa yang perlu dimasukkan di dalam brosur gitu. Saya bisa menambahi dengan menambahi informasi apa yang saya inginkan. Ups, katanya lari-lari. Saya bisa menambahi misalnya contoh brosur gitu. Oke, misalnya saya mau menambahkan link, linknya ada di sini. Ini link tentang Bali. Gitu. Kayak macam begini. Jadi saya tinggal copy linknya, lalu saya masukkan URL-nya. Ya, sementara dia menulis gitu. Ya, ini bisa dibuka oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa menambahkan lagi misalnya apa ya? Macam-macam lah, silakan ditambahkan gitu. Apa informasi yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada mahasiswa atau yang mahasiswa mau tambahkan. Jadi ada bermacam-macam aplikasi yang bisa dipakai gitu ya. Bisa pakai blog, bisa pakai Facebook group gitu. Lalu dalam proses inquiry, karena ini high tech dan maunya adalah terus-menerus bertemu gitu ya, sinkronos gitu. Bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Microsoft Teams, bisa pakai G Drive gitu ya. Lalu presentasinya bisa memakai macam-macam, bisa pakai Canva, Piktochart, Poster Wall, Flipgrid, Quick, Prezi dan sebagainya. Yang akan saya kasih contoh adalah mana ya? Kok nggak ada Canva? Screencast-O-Matic. Oh, ini adalah semacam ini. Canva ya, Canva aja. Contohnya Canva. Canva itu adalah alat untuk membuat desain, gitu ya, membuat desain poster. Jadi ada banyak template yang bisa dipakai, gitu. Misalnya kalau diminta pakai Instagram post, gitu, ini bisa dipakai. Ada banyak template gitu. Misalnya pakai template yang mana? Mungkin template yang ini. Gitu ya. Jadi bisa dipakai ini template-nya. Kalau diklik nanti akan keluar semacam ini di mana mahasiswa bisa mengganti-ganti. Misalnya ini Kebun Raya Bogor gitu misalnya. Kebun Raya Bogor gambarnya mau diganti pakai yang gambar yang lain, misalnya image-nya ini saya sudah menyiapkan gitu ya. Ini bisa, terus yang asli dibuang, lalu ini ya begitulah contohnya lah ya gitu.
Nanti mahasiswa bisa bikin sendiri itu. Ini salah satu contoh saja Canva, gitu ya. Lalu membuat poster juga bisa pakai Piktochart, bisa pakai Flipgrid. Flipgrid itu Prezi atau Screencast-O-Matic. Nah, kalau low-tech, gitu, probing question-nya sama, lalu idenya bisa pakai, nggak usah repot-repot Bapak Ibu. Brainstorming-nya pakai paper and pen aja. Mahasiswa diminta untuk brainstorming di kertas gitu ya. Lalu kemudian diminta gambarnya dibagi di WhatsApp group gitu. Lalu prior knowledge-nya Bapak Ibu bisa tulis di Microsoft Word, share lagi di WhatsApp group. Lalu inquiry-nya mahasiswa bisa berdiskusi di WhatsApp group. Lalu presentasinya bisa pakai PowerPoint dengan narasi atau bikin video atau bikin voice note, semua bisa diupload ke WhatsApp group. Intinya adalah nanti Bapak Ibu silahkan, ini daftar apa ya namanya? Jadi saya sudah menyiapkan link untuk daftar tools, ada di mana tadi? Nah ini, jadi di link ini ada top tools for learning. Fokus kita adalah di ID100. ID100 itu tools buat education ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nomor 1 tuh YouTube, nomor 2 PowerPoint, Zoom, lalu ada Google Docs, Word, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Lalu ada juga yang lain-lain. Website ini favorit saya karena ini memberikan informasi dengan cepat, tools-tools apa yang bisa dipakai dengan penjelasan. Misalnya ini Canva ya. Kalau saya buka tuh Canva itu untuk apa? Canva itu untuk graphic design, untuk menciptakan grafis, presentasi, poster dan sebagainya di sosial media. Websitenya apa? Jadi kalau diklik akan langsung kebuka ke Canva, gitu ya. Saya akan kembali lagi. Jadi sebenarnya nih Bapak Ibu bisa saja langsung memakai tools-tools yang memang sudah dipilih oleh banyak educator di seluruh dunia sebagai tools yang banyak gunanya gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan banyak dari tool ini dari nomor 1 sampai nomor 30 ini adalah tools-tools yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu, kayak YouTube, kayak PowerPoint, kayak Zoom, Word, Google Classroom, WhatsApp gitu. Jadi ada banyak sebenarnya tool yang sudah banyak kita ketahui gitu ya. Nah, nanti di grup silakan Bapak Ibu memilih salah satu dari daftar ID100 itu yang belum dikenal, dan kemudian silakan masing-masing mempelajari, satu orang satu tools ya Bapak Ibu untuk dipelajari secara singkat kegunaannya, lalu kemudian dipikirkan aplikasi mana yang bisa dipakai untuk proyek. Nah, lalu bisa diisikan ke lembar kerja RPS. Nah, saran saya Bapak Ibu, karena tadi kita mengingat bahwa dalam pembelajaran masa wabah ini, yang penting itu adalah tujuan pembelajaran dan siapa yang Anda ajar. Jadi bukan teknologi. Teknologi itu hanya untuk membantu. Jadi Bapak Ibu fokus kepada tujuan pembelajaran lalu memilih teknologinya, bukan sebaliknya. Jadi jangan merasa panik gitu melihat sisi teknis. Sisi teknis itu bisa dipelajari bersama mahasiswa. Sebagai seorang dosen kita tidak perlu merasa bahwa kita harus ngerti semuanya gitu. Dalam soal teknologi seringkali mahasiswa Bapak Ibu jauh lebih berani untuk mencoba, jauh lebih berpengalaman sehingga kita kadang-kadang ikut saja sama mereka gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya misalnya dalam soal produk, saya persilahkan mahasiswa memakai alat yang mereka familiar, mereka mampu gitu. Jadi yang penting adalah tujuan pembelajarannya, bukan teknologinya. Jadi ketika mengevaluasi perangkat pembelajaran dengan prinsip itu tidak perlu semuanya ya, hanya yang relevan saja. Pakai sistem peringkat, jadi mana prinsip yang paling relevan, lalu buat pertanyaan,
untuk prinsip itu, tujuan pembelajarannya apa? Misalnya, apakah aplikasi ini mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, lalu dikasih nilai gitu. Kalau tidak mendukung tujuan pembelajaran, kasih nilai 0. Kalau sangat mendukung, dikasih 2, lalu kemudian dijumlah totalnya. Kalau semakin tinggi, semakin sesuai aplikasi atau kegiatan dengan lingkungan pembelajaran. Saya perlu ingatkan lagi ya Bapak Ibu, tadi prinsipnya adalah ini. Upsi. Jadi tadi prinsipnya adalah saya harus kembali ke tadi prinsipnya adalah ini ya. Gitu. Tujuan kegiatan mahasiswa atau teknis gitu. Kadang-kadang teknis ini yang jadi masalah. Kalau misalnya teknisnya memang terlalu sulit untuk mahasiswa ya jangan dipilih gitu ya. Oke. Nah, itu saja sih sebenarnya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa minta kami untuk Bapak Ibu boleh dituliskan pertanyaan di kolom chat. Ini lumayan praktikal juga Deni yang sudah dipaparkan itu. Mungkin agak ini ya, pilihan teknologi itu kan banyak. Iya sih, maksud saya begini. Jadi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah teknologi itu bisa apa aja, gitu. Bahkan teknologi yang low tech itu bisa apa aja, gitu. Yang penting adalah dipikirkan ke proyeknya, gitu. Dipikirkan proyeknya, kegiatannya, sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai, gitu. Saya harap mudah-mudahan ini cukup praktis ya, Bapak Ibu. Mungkin saya akan bagikan PowerPoint saya, gitu ya. Sebagai bahan untuk Bapak Ibu bekerja dalam grup ya. Jadi filenya akan saya bagi sekarang gitu. Jadi wait a second, I need to. Jadi saya akan bagikan PowerPoint-nya, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan sambil melihat PowerPoint saya sebagai referensi gitu ya. Terutama tadi hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, hal-hal yang atau prosedurnya seperti apa. Sabar ya Mbak, saya share sekarang juga. Ya Bapak Ibu, silakan di-download. Sebenarnya kemarin sudah di-share materi dan juga lembar kerjanya. Ya siapa tahu ada yang ini ya. Iya. Siapa tahu ada yang belum silakan di-download aja. Sepertinya udah pada siap untuk group work nih. Oh nih, udah ini ya, udah bersemangat sekali dia langsung berapi-api gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya mungkin bisa share lagi ya. Jadi untuk kegiatan grup nanti tolong diperhatikan bagian-bagian yang ada keterangannya ini ya. Bentar. Jadi kalau ada tulisan kegiatan breakout rooms, nah ini yang harus dikerjakan sebenarnya. Jadi nanti dilihat PowerPoint saya, kalau ada tulisan kegiatan breakout rooms, itu silakan dikerjakan di dalam kelompok. Pada prinsipnya sebenarnya adalah yang kita inginkan, yang saya inginkan adalah pada akhir sesi Bapak Ibu paling tidak sudah bisa memetakan proyeknya apa, gitu ya. Proyeknya apa, kegiatannya apa, dan mungkin alat apa yang dipakai. Tapi tidak perlu ambisius sekali lagi ya Bapak Ibu. Gitu. Tidak perlu ambisius, maksud saya ambisius itu harus jadi dengan model model Wakelet yang udah bagus gitu. Nggak perlu gitu. Yang penting kita bikin kerangkanya dulu. Kayaknya udah ada yang bertanya. Iya, di kolom chat ada Ibu Latifatul Jannah. Ibu Latifatul Jannah ini dosen bahasa Arab di PPB. Beliau menanyakan,
Dalam memilih aplikasi atau media pembelajaran, ada saja mahasiswa yang terkendala. Jadi ujung-ujungnya saya selaku dosen merasa tidak maksimal. Akhirnya tentu yang disepakati bersama saja dengan berbagai kekurangannya. Bagaimana nih menurut Mbak Neni? Jadi Ibu Latifatul Jana ini masih merasa kurang maksimal gitu karena ada kendalanya seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya gitu. Merasa tidak maksimal itu wajar. Biasanya kalau dosen nih kalau mahasiswanya merasa kesulitan gitu yang disalahkan diri sendiri dulu gitu yang saya kurang apa ya, saya kurang apa. Nah, yang penting begini Bu, karena orientasinya adalah pembelajaran ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang terkendala, fokus kita adalah manusianya. Terkendalanya di mana? Apa yang bisa dibantu? Kalau misalnya kemudian terjadi kesepakatan dengan mahasiswa, oh ya udahlah ya pakai WhatsApp aja gitu. Nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita menyiasati kekurangan itu sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Tidak perlu merasa tidak perlu merasa aduh ini saya kurang maksimal gitu. Yang ada itu adalah kesesuaian. Kalau memang mahasiswa kita tidak bisa memakai aplikasi yang canggih-canggih, tidak mengapa gitu. Karena aplikasi yang canggih itu juga bukan jaminan bahwa mahasiswa akan belajar kan. Saya melihat misalnya begini, kebetulan anak saya masih SD ya, kelas 5 gitu. Dan sama sekali di Salatiga, karena anak saya di Salatiga, itu tidak bisa memakai aplikasi yang canggih-canggih gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Gurunya itu menyediakan lembar pembelajaran yang orang tua harus ambil setiap 2 minggu. Jadi benar-benar paper and pen gitu ya, benar-benar paper and pen gitu. Sesekali ada WhatsApp call gitu. Tapi ini saya rasa ini sesuai untuk anak saya yang masih tingkat SD gitu ya. Karena kalau misalnya dia disuruh memakai MindMeister misalnya, itu terlalu ketinggian buat dia gitu. Bahkan dia pakai WhatsApp group itu ada WhatsApp group itu hanya untuk orang tua gitu. Karena kita harus sadar bahwa anak-anak usia SD itu kan tidak boleh kebanyakan screen time ya. Screen time tuh dalam artian pakai HP itu nggak boleh kebanyakan. Misalnya anak saya tuh screen time-nya hanya sejam sehari gitu. Jadi kalau dia mau main game, dia mau apa cuma boleh 1 jam. Karena kadang-kadang juga permasalahannya berbagi HP dengan orang tua sibuk sekali harus pakai HP untuk kerjaan dan sebagainya. Jadi tidak masalah memakai teknologi yang low tech, tidak masalah mahasiswa atau media pembelajaran mahasiswa tidak bisa mengikuti memakai media pembelajaran. 1, disiasati kekurangannya, atau 2, sediakan alternatif gitu ya. Alternatif. Kalau misalnya salah satu keuntungan teknologi itu kita bisa memilih beberapa jenis aplikasi sesuai dengan latar belakang mahasiswa. Untuk mahasiswa yang bisa canggih-canggih gitu ya, silakan pakai aplikasi yang canggih. Untuk mahasiswa yang tidak canggih, dia bisa belajar dari temannya. Ini scaffolding namanya ya, scaffolding. Atau bisa juga memakai pilihan teknologi yang low tech. Begitu ya, Bu Latifatul Jana. Semoga ini membantu. Nggak apa-apa kok rendah diri gitu. Nggak apa-apa merasa tidak maksimal gitu ya. Yang penting bagaimana kita bisa membantu mahasiswa kita untuk belajar. Gitu. Baik, sebentar ini Pak Dik-Dik sudah melambaikan tangan, minta tolong di Pak Dik sepertinya mau bertanya nih. Oh, silakan. Melambaikan tangan ini nyerah. Oh, enggak ya. Mau bertanya. Sudah. Enggak jadi teh. Oh, enggak jadi. Aduh, aya naon Pak kagak terjadi. Ulah malu-malu atuh Pak kalau misalnya aya pertanyaan mangga we. Ini Mbak Neni, untuk teknologi sendiri baik mahasiswa dan dosen ini kadang bukan masalah dosen saja yang harus beradaptasi, tapi mahasiswa juga gitu. Kira-kira
mengalokasikan untuk penjelasan teknis teknologi itu kira-kira seperti apa ya Mbak? Di awal, di akhir, atau gimana gitu menurut Mbak Neni? Ini strateginya begini, satu itu bisa dibikinkan semacam FAQ gitu atau Q&A gitu ya, atau lembar informasi dalam bentuk apa saja mungkin kita bisa menyiapkan di awal. Jadi itu dipegang mahasiswa sebagai pegangan gitu. Oke, bahwa di mata kuliah ini kita akan memakai aplikasi A, B, C, D, E gitu. Silakan dipelajari dulu gitu ya di awal gitu sebelum semester dimulai. Ada juga pengalaman yang kedua bahwa justru teknologi itu terutama untuk desain ya, untuk mendesain itu jangan diperkenalkan lebih dulu. Karena kalau diperkenalkan lebih dulu mereka tidak pakai sistem brainstorming, tidak pakai inquiry, langsung mendesain gitu. Karena waduh ini bisa langsung didesain gitu. Jadi kita jadi kehilangan prosesnya. Jadi penguasaan teknologi itu bisa di sebelum proyek atau sebelum prosedur tertentu di dalam proyek. Ini bisa nambah gini, memang kita harus lebih sabar ya di masa pandemik gitu. Tidak bisa cepat-cepat gitu. Kadang harus dicang kecil-kecil gitu. Yang biasanya satu semester bisa 5 topik, terpaksa harus dikurangi menjadi 3 topik karena harus mengikuti pace-nya mahasiswa di masa pandemik. Jadi bisa disajikan sebelum akan melakukan prosedur itu. Jadi misalnya sebelum prosedur presentasi gitu, baru disajikan. Oke, kita memakai Canva ya gitu. Canva itu seperti ini, mari kita lihat bersama apa saja fiturnya Canva yang mungkin kita bisa perkenalkan ke mahasiswa. Itu bisa juga menjadi topik tersendiri karena begini. Saya rasa Bapak Ibu ini kan mengajar mahasiswa yang akan menjadi guru bahasa Arab atau guru bahasa Inggris, ya kan? Jadi aplikasi-aplikasi macam ini tuh banyak gunanya untuk mereka juga sebagai menjadi guru gitu. Sehingga ini bisa menjadi teknologi ini bisa menjadi satu topik yang dimasukkan dalam topik yang lain. Istilahnya tuh sambil merengkuh dayung 1, 2, 3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi strateginya ada 2. Satu, disediakan ruang untuk disediakan informasinya. Bisa di blog, bisa di G Drive, bisa Microsoft Word, bisa question and answer. 2, bisa dibahas sebagai salah satu topik. Gitu. Itu saya rasa tipsnya. Baik, berarti ini PR untuk kita sebagai pengajar untuk dalam sistem daring, segalanya mesti dipersiapkan dari awal. Apabila ada keperluan teknis yang harus dijelaskan dan didiskusikan dengan mahasiswa, jadi kita bisa settle lebih awal. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, baik. Apa ada pertanyaan lagi? Kayak malu-malu bertanya. Kayak malu-malu deh langsung. Semoga malu-malu ya, bukan ini. Semoga malu-malu bukan overwhelm ya. Kayaknya aduh banyak banget itunya. Atau jangan-jangan udah pada sibuk buka PowerPoint sama menjelajahi semua link nih. Iya, asik sendiri, ngulik aplikasi. Aduh. Kalau gitu kita ini aja deh Mbak Nia, kita serahkan kepada teman-teman untuk mulai bekerja. Baik. Gitu. Oh, ada satu lagi nih. Oh, ada satu lagi. Ini ya. Apa yang dari Pak Asep, apa yang harus dilakukan dosen saat mahasiswa turun motivasinya karena kendala yang dialami dosen? Dosennya kuota habis, ya dosennya hilang gitu Mbak Neni. Jadi dosennya hilang. Siswanya nyariin motivasinya itu mereka turun. Seperti itu. Gimana Mbak Neni? Wah, ini nih, aduh kalau kuota, saya nggak bisa bantu beliin kuota loh ya Pak Asep, mohon maaf. Mohon maaf. Tapi begini, saya kira akan ada baiknya untuk berbagi dengan mahasiswa bahwa ada kendala-kendala teknis yang akan kita hadapi, gitu ya.
Karena ini adalah sesuatu yang saya rasa jadi masalah kita bersama gitu. Tiba-tiba kuota habis atau tiba-tiba internet hilang, sinyal hilang dan sebagainya. Saya rasa karena kita sudah menyadari masalah ini, kita perlu menyiapkan skenario dengan mahasiswa. Jadi misalnya begini, oke ya, anak-anak kalau misalnya nantinya ada masalah kuota habis atau ada masalah sinyal hilang, kita punya alternatif di grup WA, misalnya. Jadi kita sudah pikiran kita itu adalah pikiran alternatif. Gitu. Kalau kita sudah mengidentifikasi masalah-masalah, kendala-kendala yang mungkin muncul, kita bisa bersetuju dengan mahasiswa bahwa kalau misalnya salah satu sinyalnya hilang itu atau sinyalnya tidak cukup kuat untuk Zoom misalnya, silahkan masuk di grup WA ya. Kita akan ngobrolnya di situ. Gitu misalnya. Ini diterapkan anak saya yang satunya tuh kuliah gitu tahun pertama dan dia satu saat pernah gitu internet di rumah tuh lagi lola banget, jadi ketika Zoom dia nggak bisa ikut, akhirnya dia ikut, mereka ada WhatsApp group, sharingnya di situ gitu. Jadi Zoom-nya berjalan bersama dengan WhatsApp grupnya gitu. Jadi kalau yang tidak bisa ikut Zoom bisa ke WhatsApp group, yang bisa Zoom ikut Zoom. Jadi kita memang masa wabah ini tantangannya sangat besar, terutama dalam soal teknologi. Tapi ketika kita sudah bisa kita sudah bisa mengantisipasi, kita bisa kita bisa bertanya kepada mahasiswa kesulitannya apa, kita bisa memberikan alternatif kepada mahasiswa. Dan jangan khawatir bahwa teknologinya tidak terlalu canggih gitu. Sekali lagi poinnya adalah tujuan pembelajaran tercapai. Mau teknologinya pakai kertas dan pena, mau teknologinya pakai canggih Zoom tiap minggu, tidak masalah. Yang penting tujuan pembelajaran tercapai. Oh iya nih Pak Durtam bilang yang WhatsApp group masih efektif. Iya, kalau memang efektif dipakai aja Pak gitu. Nggak perlu ini bukan kompetisi canggih-canggihan teknologi kok gitu. Betul Mbak Neni, setuju. Iya. Kalau masih efektif ya pakai aja. Iya, baik, ini mungkin satu lagi Mbak Neni dari Ibu Latifatul Jannah. Sebenarnya ada satu lagi juga nih dari Bu Maryam. Oh iya. Tadi Bu Latifatul Jannah sudah ya, mungkin Bu Maryam deh. Oke. Maaf iya. Bu Letjen ya. Nah, saat gini pembelajaran ya gimana? Jadi ketakutan kalau mereka tidak aktif gitu ya. Nah, gini, saya ikut workshop, terus ada salah satu guru yang strateginya gini, absensi saya berikan secara random Bu, gitu. Jadi absensi itu tidak selalu tidak selalu di awal, tidak selalu di akhir, tapi bisa random gitu, random dan diberi waktu. Misalnya ditanyai gitu, anak-anak apa kabar hari ini? Itu juga salah satu cara untuk melihat apakah mereka terlibat atau tidak. Atau misalnya bahwa, oke, silahkan bertanya. Jangan lupa kalau bertanya tuh dapat poin, gitu ya. Sehingga kalau ada yang tidak bertanya, berarti dia tidak aktif mungkin ya. Dia tidak aktif di WhatsApp group. Berikan kuis sedikit-sedikit gitu. Kuisnya tidak perlu yang susah-susah. Atau satu kuis atau satu mental health check gitu. Mental health check nih bisa ice breaking activity, misalnya coba anak-anak kalian hari ini makan apa? Tolong difoto ya. Kirim ke WhatsApp group. Ini social presence ya. Satu social presence, 2 untuk mental health check. 2 untuk mental health check, 3 untuk mengecek kehadiran gitu ya. Lalu lebih aktif gitu ya. Ada yang memilih silence. Nah ini ya memang ada mahasiswa yang lereker ya. Jadi kita harus kayak misalnya begini, ketika kita melakukan proyek, terus kita meminta mereka brainstorming, itu kan juga meminta mereka untuk aktif ya, gitu. Jadi kita bisa melihat dari situ, misalnya tolong dong hasil brainstormingnya diupload ya, gitu. Jadi Ibu kasih waktu 30 menit, gitu. Silakan kalian brainstorm di grup ini, gitu. Nanti silakan ada salah satu yang menggambar, gitu. Nanti
ini akan dinilai loh gitu. Jadi kalau sudah diupload, dari situ kita bisa lihat keaktifannya. Atau waktu inquiry gitu bahwa tolong screenshot ya hasil pembicaraan kalian di grup. Karena kadang-kadang begini, ada mahasiswa yang kalau di grup besar dia nggak aktif, tapi di grup kecil dia mau tidak mau aktif. Karena misalnya satu kelompok hanya 4 orang gitu ya. Mau nggak mau kan harus aktif semua tuh, nggak bisa diem-diem gitu. Jadi kitanya memang harus punya berbagai trik untuk ya paling gampang sebenarnya penugasan gitu. Tugasnya nggak perlu yang susah-susah gitu. Apa ya? Ya tadi itu jawaban untuk Bu Yanti ya, gitu. Bu Yanti dan Bu Siti Fatimah ya, gitu. Sering-sering mengecek gitu. Sering-sering mengecek karena mengecek itu bertanya gitu ya. Bertanya apa kabar hari ini? Coba tolong dong hari ini kabarnya gimana, kasih emoticon yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Mungkin ada yang pakai emoticon nangis, ada itu seru-seruan untuk mental health check, tapi juga untuk mengecek apakah mereka tahu atau tidak. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti kita ini ya, kita kerja kelompok dulu ya ini ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, dan Mbak Neni, terima kasih sudah menjawab ini rasa penasaran kita semua. Bapak Ibu, setelah sesi ini selesai, kami akan membagi grup untuk mengerjakan lembar kerja tadi yang sudah dibagikan. Kemudian poin-poin yang akan dikerjakan ada di slide PowerPoint. Baik, Mbak Neni, sebelum kita tutup dan berfoto bersama, Mbak Neni ada dua patah kata yang ingin dibagikan sebagai closing statement. Oke. 1, orang dan tujuan pembelajaran itu lebih penting dari teknologi. Jadi selalu orientasinya tujuan pembelajaran apa. Yang kedua, dalam masa wabah dan pandemik ini, penting bagi kita untuk memelihara kesehatan mental. Dan memelihara kesehatan mental itu bisa dilakukan dengan lebih banyak memberi keleluasaan kepada mahasiswa kita, memahami, mengerti gitu ya. Ada cara-cara untuk menjaga kesehatan mental selama pandemik gitu ya. Terus-menerus mengecek mahasiswa kita. Jadi kita juga perlu memperhatikan orang. Kita lebih fokus pada orang. Itu saja mungkin 2 closingnya. Oh, dan 3, jangan kalau sudah mulai merasa overwhelm atau kewalahan, ingat-ingat untuk membagi dalam bagian kecil-kecil ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu menjadi sempurna gitu. Karena kesempurnaan milik Allah semata ya kan gitu. Jadi kita target kita sesuaikan yang kita bisa kunyah gitu. Kalau kita tidak bisa kunyah, dikecilkan lagi supaya kita bisa kunyah. Terima kasih. Baik Mbak Neni, terima kasih untuk pemaparannya hari ini dan juga jawaban-jawabannya. Sekarang marilah teman-teman kita berfoto bersama. Silakan teman-teman yang belum membuka kameranya, turn on kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Akan dipandu oleh Alda. Ya. Standby, Bapak, Ibu, dinyalain videonya. Dalam hitungan ketiga ya. Ini slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, tahan. Sebentar. Oke, sekali lagi slide 2 ya. Slide 2, standby. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1 kali lagi. Slide ketiga. Slide ketiga, dinyalakan videonya, Bapak, Ibu. 1, 2, 3.
Ya, sudah Miss-nya. Oke. Ini pesertanya berjuta-juta jadi perlu 3 slide ya di foto. Iya. Baik Mbak Neni, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini jauh-jauh dari Manchester pagi sekali. Ilmunya nanti langsung kalau akan misalnya ada pertanyaan, saya sudah bagi ada email saya di slide bagian terakhir ya. Saya biasanya keliarannya di Twitter sih gitu. Jadi silakan kalau misalnya mau bertanya, kami terbuka dan kalau misalnya butuh tambahan pembagian ilmu dan pengetahuan, silakan menghubungi Aita lagi. Terima kasih sudah diundang. Semoga ada manfaatnya. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mbak Neni. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, setelah kita tutup sesi 2 ini, kita akan breakout room ya. Nanti akan kami arahkan selanjutnya. Baik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Alda untuk membagi menjadi 12 kelompok. Untuk Bapak Ibu yang pengajar bahasa Arab, mohon bergabung di grup 1 dan Hamdan. Halo Mas Hamdan. Untuk yang bahasa Inggris grup 3 sampai dengan grup 12. Untuk materinya untuk materi di bahasa Arab bisa